Shalom, selamat pagi semua. Hari ini saya akan meneruskan tentang disiplin, yaitu disiplin persahabatan. Melanjutkan inspirasi saya beberapa minggu yang lalu. Terutama hari ini saya akan membahas mengenai disiplin persahabatan. Ayatnya di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Perihal yang penting dalam disiplin persahabatan adalah yang pertama, persahabatan yang luar biasa. Jika pernah ada pria perkasa, ia adalah Yonatan. Dan jika ada seorang pria yang merasa membutuhkan seorang sahabat, ia adalah Yonatan. Penguasaan orang Filistin atas Israel pada masa itu begitu lengkap, sehingga mereka tidak mengizinkan pandai besi di negeri itu karena takut mereka akan membuat pedang dan tombak untuk orang Israel. Faktanya adalah hanya ada 2 pedang yang dipergunakan oleh Yonatan. Yonatan mempertahankan kesetiaannya kepada Daud selama persahabatan mereka bertumbuh. Hal inilah yang paling hebat karena setelah gejolak pertama, komitmen yang dramatis tersebut, dia diingatkan oleh ayahnya, tentu saja lebih dari 1 kali. Selama putra Isa itu hidup di muka bumi, Anda dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Akan tetapi ketika Saul memfitnah Daud, dia dapat membaca bahwa Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud, dan pada suatu kesempatan dia bahkan membujuk ayahnya untuk bersumpah tidak akan mengganggu Daud. Yang ketiga, komitmen persahabatan. Kebersamaan jiwa Yonatan yang menakjubkan dan kesegarannya cintanya diikuti oleh komitmen yang sangat kuat. Dan Yonatan membuat perjanjian dengan Daud karena dia mencintainya seperti dirinya sendiri. Yonatan melepaskan jubah yang ia kenakan dan memberikannya kepada Daud bersama dengan pedang, busur, dan ikat pinggangnya. Yang terakhir, dorongan persahabatan. Serangan konstan dari Saul sering membuat Daud muram. Misalnya ketika dia membebaskan kota Keilah dari orang-orang Filistin, dia menyadari bahwa penduduk kota tersebut berencana untuk menyerahkan kepada Saul, sehingga dia melarikan diri ke Koresa di gurun dengan sangat berkecil hati dan patah semangat. Tetapi Yonatan datang menyelamatkannya, dan Yonatan putra Saul pergi kepada Daud di Koresa. Ia menolongnya menemukan kekuatan dari Allah. Sungguh seorang sahabat yang hebat, seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam segala kesukaran. Persahabatan Daud dan Yonatan menunjukkan kepada kita bahwa persahabatan sejati dapat terjadi. Adapun yang dapat dilakukan dari persahabatan sejati adalah dengan kita berdoa, dengan keramahan seorang terhadap yang lain, dengan kerjasama, dengan afirmasi, dengan mendengarkan saling satu dengan yang lain, dan dengan penerimaan apa adanya, serta keramah tamahan antara dua belah pihak. Yang patut kita renungkan adalah, apakah kita sebagai seorang murid dan hamba Tuhan, kita mempunyai seorang sahabat sejati seperti Yonatan dengan Daud? Apakah sahabat-sahabat kita itu seperti dia, satu dengan yang lain, yang bersedia berkorban? Patut kita renungkan itu. Berkorban itu bukan dengan sesama, tetapi dengan orang lain, mungkin dalam satu wadah seperti komsel, ibadah, dan yang lainnya. Banyak sekali. Jadi patut kita pikirkan bahwa apakah kita telah menjadi seorang Yonatan yang dengan begitu melindungi seorang Daud. Seperti di Yohanes 15 ayat 15 menyatakan bahwa kau bukan lagi hamba, tapi kau adalah sahabat. Demikian inspirasi pagi. Shalom.